Gen Z itu apa namanya, mereka itu kadang tuh masih ragu, kalau sekarang itu ragu, Banyak mikir. banyak mikir. Halo teman-teman, pembelajar atau penjuang mimpi dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Creative Education. Nama saya Michael Albesanto yang hari ini akan mengajak kalian menyelami kisah inspiratif dari seorang Gen Z yang membuktikan nih bahwa usia muda bukanlah halangan untuk meraih kesuksesan. Yuk langsung aja kita sambut Mas Niko Ede, Mas. Oke Mas Michael, Gimana? Gimana Mas Niko? Kabarnya? kabar baik, baik. Jauh Mas ke sini. Wah, saya lintas kota antar kabupaten kota. Jadi saya OTW tadi dari Demak, dari Demak, dari rumah. Ya kemarin habis luar kota sih. Oke. Tema hari ini kita Gen Z ya Mas Niko. Mas Niko kan nih selaku Gen Z. Kelahiran 99 ya Mas. Ya, Dulu gimana sih Mas? Kok bisa jadi CEO Kreatif Video Nusantara ya kalau nggak salah? ya betul. Perusahaan ini dulu awalnya tahun berapa sih Mas dibangun? CWN itu Kreatif dan Nusantara, kita berdiri itu Agustus tanggal 7 2020. 2020. Apa langsung Mas Niko jadi CEO atau mengawali dari sales dulu? Ya sih. Jadi awalnya saya dari sales sih, semuanya dari sales. Karena cerita sedikit sih. Jadi CWN ini mitranya Telkomsel sekarang, dimana kita menjualkan produknya kan Indium ya, Indium, terus sama modem Orbit juga, terus kartu juga. Oh, kartu. Nah, bidangnya di situ. Cuman waktu sebelum saya membuat perusahaan itu, saya awalnya juga sales, sebagai sales Indium gitu ya, mengikut perusahaan lain. Nah dari situ tahun berapa ya? Saya itu 2018 saya mulai join. Tapi awal-awal itu ya saya tetap apa namanya mengalami masa di mana saya itu juga susah cari kerja, itu susah. Berarti sempat mengalami ya Mas, susah cari kerja. Pas saya mengalami, saya habis lulus SMA itu 2017, bener-bener sulit lah buat nyari kerja, itu ditolak terus sampai ngirim ke kantor pos 10 tumpuk ya saya tuh ngirim apa namanya. Ini relatable sih bagi Gen Z. Terus apa sih yang memicu Mas Niko buat wah kayak ini mulai harus bangkit nih? Ya ini sih apa namanya, kalau saya sih lebih ke sisi kita harus ya, jangan terlalu banyak memilih-milih pekerjaan gitu. Jadi waktu saya dulu 1 tahun tuh menganggur, waktu itu saya harus menghidupi diri saya sendiri karena orang tua juga waktu itu masih belum mampu juga buat biayai saya. Jadi saya merantau ke Kendal gitu ya. Di Kendal itu saya memang dari awal nggak milih-milih pekerjaan sih. Yang penting saya kerja, pendapatan pasti ngikuti. Ketika nanti kita, dari saya ya, maksudnya dari saya itu ketika nanti udah apa namanya udah kerja cukup maksimal, otomatis pendapatan biasanya ngikuti. Jadi saya waktu itu nggak milih-milih pekerjaan sih. Oh, berarti menarik sih ini. Banyak orang kan mikir harus langsung punya modal besar, ide brilian. Padahal mulai dari hal kecil tuh bisa ya Mas. Bisa. Jadi waktu itu kan saya kan ditawari juga ya, waktu jadi sales tuh sebenarnya nggak langsung jadi sales, tapi ditawari Mas Niko mau nggak jadi sales Indium. Nah saya kan pasti orang itu nanyanya kan pasti gini, gajinya berapa Pak, biasanya kan gitu. Tapi waktu itu saya nggak tanya sih, saya cuman Langsung iya. langsung ya siap Pak, di mana, kapan saya harus berangkat, kapan saya harus training, kapan saya harus interview. Besok Mas langsung datang ke kantor. Akhirnya saya langsung datang ke kantor. Sampai sana penjelasannya adalah ini ya Mas, nanti menjualkan produk ini. Nah nanti nggak ada gaji pokok Mas. Ya kalau Mas Niko dapat pelanggan ya nanti otomatis dapat fee gitu kan. Okay. Aku ya waktu itu langsung mikir, siapa? Yang penting saya berusaha dulu, nggak tahu hasilnya gimana. Berarti
nggak tanpa surat-surat gitu ya Mas, tanpa CV langsung diterima gitu. Ya waktu itu sih tetap masukin berkas ada, cuman kan setelah itu kan di apa namanya dijelaskan terkait skemanya, skema gajian bahwa nggak ada gaji pokok itu. Terus kita kalau survei juga harus survei ke pelanggan, door to door, sebar brosur, kegiatan marketing lah. Itu ya harus beberapa apa namanya beberapa hari itu harus pakai modal sendiri, bensin sendiri, motor sendiri. Meskipun ada mobil operasional sih dari kantor, cuman itu kan digilir ya, maksudnya di jadwal gitu, nggak bisa setiap hari dipakai. Nah, Itu sih. selama proses jadi sales nih, pasti kan ada tantangan Mas. Tantangan apa sih? Atau kegagalan yang bisa diceritakan ke teman-teman sih, biar bisa sales-sales zaman sekarang tuh biar bisa termotivasi, biar jadi kayak Mas Tiko dulu. Ya ini sih, jangan terlalu ini juga sih. Kadang itu sales tuh banyak mengeluhnya dulu sebelum bertindak. Itu yang salah menurut saya ya. Karena waktu itu saya juga mengeluh sih mengeluh, cuman pilihannya cuman itu gitu. Pilihannya cuman menjalani itu. Ya saya mau nggak mau harus berusaha keras untuk itu. Jadi di bulan pertama itu saya cuma dapat 5 pelanggan. Itu pun pelanggannya itu bukan di area-area yang dekat ya. Karena saya di Kendal, pengennya kan dapat pelanggan tuh yang deket-deket situ. Ternyata saya justru dapatnya di area Amboja, di perbatasan Semarang sana. Itu saya pakai motor sendiri itu siang-siang, sore. Pelanggan minta survei sore, otomatis saya kan pulang malam. Itu ya tak survei. Mas jam berapapun 24 jam saya siap survei ke pelanggan. Supaya saya mendapatkan fee tadi. Jadi bulan pertama itu gaji saya itu cuman 500.000. 500.000 ya? 500.000 kepotong kasbon pisan. Cukup Kepotong Mas. kasbon. 500.000 hidup di Semarang cukup ya? Di Kendal waktu Oh, itu di Kendal. Di Kendal. Sangat tidak cukup. Sangat tidak cukup. Tapi waktu itu kan gini, saya waktu itu kasbon itu buat bayar kos dulu. Jadi waktu saya kerja jadi sales itu pertama saya tetap ngikut, waktu itu kan ditampung gereja sih. Jadi 1 tahun itu saya ditampung gereja, tidur di gereja karena saya belum bisa ngekos sendiri. Tapi setelah saya kerja, saya ngerasa bahwa saya harus hidup mandiri gitu, nggak enak lah maksudnya kayak ngerepoti orang lain. Akhirnya saya ngekos sendiri, kasbon. Ya sisanya paling cuman 200.000 lah. Itu buat makan ya seadanya lah, seadanya. Kadang juga dikasih pelanggan juga sih waktu itu. Oh, berarti areanya dulu tuh satu Kendal atau sampai Semarang kota juga Mas? Bisa, kalau misal dari Semarang bisa. Jadi kan masih satu area lah. Semarang Kendal itu masih dulu zamannya itu masih jadi satu area. Gitu sih. Jadi Terus kalau udah, berarti Mas Niko dulu kan awalnya jadi sales, terus cuma dapat 500.000 per bulan nih. Kok sekarang bisa sih Mas, kok bisa jadi CEO? nah itu selisih 1,5 tahun lah. 1,5 tahun saya jadi sales di Kendal 1,5 tahun. Terus saya ditawari untuk pindah ke Semarang kota. Karena saya dari awal kan pengennya itu kuliah. Karena belum ada dana dari orang tua, otomatis saya harus, ya gimana caranya saya harus kuliah mewujudkan impian itu kan. Nah akhirnya waktu itu saya juga nekat daftar kuliah dulu, daftar Di mana, kuliah Mas? Universitas Semarang USM, OSM, jembatan masa depan. jembatan masa depan Anda. Jadi saya kuliah di sana ambil sistem informasi gitu kan. Nah di sana ya nekat aja sih, nekat, biaya bulannya sekian gitu. Saya menyesuaikan dengan gaji saya. Nah akhirnya saya, daripada saya laju, karena kan saya udah laju tuh capek kan. Akhirnya saya pindah ke Semarang. Jadi sales itu di Semarang kisaran 6 bulan. 6 bulan. Habis itu saya ditawari jadi, istilahnya kalau sekarang itu tim leadernya dari sales. Itu 1 tahun. Kemudian karena tim leader itu kan udah ada gaji pokok ya waktu itu. Udah ada gaji pokok tapi ada target juga. Nah itu penghasilan udah lumayan sih. Lumayan settle ya Mas. Ya lumayan bisa nutupi bayar kos. Saya bisa Enggak makan. kasbon lagi berarti. Iya enggak kasbon lagi sih. Nah akhirnya kan apa namanya, setelah jadi tim leader itu selisih 1 tahun ya, 1 tahun lagi itu saya akhirnya buat PT sendiri. Dan itu juga ada penyokong juga. Ada penyokong di mana saya akhirnya berani membuat perusahaan sendiri.
Awalnya tuh saya nggak tahu malah, maksudnya kayak ini antara maju atau mundur, maju atau gimana nih? Aku maju apa enggak ketika membuat agensi sendiri aja. Ada sih, ada konsultan saya itu nawari kalau kamu buat perusahaan sendiri gimana, berani enggak? Nah waktu itu saya berani pura gitu, maju mundur gitu loh. Ya ini kan saya juga mikir juga kan, wah ini nanti apa yang harus saya siapkan, terus apa gimana cara aku mengelola itu seperti apa. Tapi waktu itu saya nekat aja sih, nekat ya udah. Ketika saya udah takut ya aku ngelompat sekalian aja. Di umur berapa itu Mas Niko berani ngambil keputusan senekat itu ya ternyata? Umur 19 ya, 19 tahun. Keren kan? 19 tahun. Jadi waktu itu ngelolanya kan dikasih area Semarang itu kan, Semarang. Terus sempat dikasih Magelang juga. Awal-awal tuh Magelang sama Semarang dulu. Jadi saya punya karyawan di Semarang sama Magelang. Awal buka. Gitu tuh merintis dulu atau gimana Mas? Langsung dapat tim banyak gitu? Yo awalnya ya ini sambil tak minum nggak masalah ya. Oh Mas, disambil aku. Santai aja. Awalnya apa namanya Semarang itu teman-teman saya kuliah itu tak ajak join semuanya, beberapa ikut join. Terus yang Magelang itu ya karena relasi aja sih, banyak ada teman di sana terus mau join ke perusahaan saya, ya akhirnya ya itu tadi. Oh berarti dulu kan Mas Niko sempat jadi tim leader, tim timnya Mas Niko di agensi sebelumnya ditarik ke cewek semua berarti. Iya, tak tarik ke perusahaanku semua, yuk gelem melu aku pulang. Gitu, jadi tak tarik semua, terus ya sampai akhirnya sampai beberapa tahun sampai beberapa tahun itu saya akhirnya ekspansi untuk membuka cabang di beberapa kota. Contoh nih, karena awalnya kan Semarang, Magelang, terus Solo. Habis Solo itu saya buka lagi di Banyumas Cilacap. Terus Wonosobo juga. Jadi ada 5 sih waktu itu awal-awal. Tapi ada kebijakan di mana ada pemilihan satu area satu agensi gitu kan, satu area satu mitra. Itu akhirnya kita waktu itu kan sempat present ke Telkomsel, akhirnya kita dipercaya di 3 area sekarang. Di Solo, Semarang 2 ya, Semarang itu dibagi 2. Kemudian yang satunya di ini apa namanya di Demak. Nah gitu Mas Niko menjalani sendiri atau ada partnernya nih Mas? Ada partner. Jadi saya bersama Bapak Gurit namanya. Bapak Gurit Indra Purnama itu partner saya sejak saya jadi tim leader. Dia salah saya, Pak Gurit itu dia apa namanya teman kuliah saya juga. Terus ya kita bangun perusahaan ini bareng-bareng lah berdua. Belajar semuanya juga berdua. Belajar ngelola SDM, belajar keuangan, belajar apa namanya banyak hal lah, Pajak juga Mas. Pajak termasuk, terus ya semua administrasi kantor operasional semuanya kita pelajari berdua. Gitu sih jadi. Berarti berdua ya ngerintisnya ya Mas. Lama-lama bisa menang nih, kayak menguasai Jawa Tengah. Ya jadi memang ini sih kita berdua itu pengennya itu kalau dari awal itu ya kita ketika saya membuat perusahaan itu kalau kita nggak nekat gitu ya buat perusahaan itu ya sekalian aja jadi yang terbaik. Kalau semisal kita membuat perusahaan terus kita tidak bersaing dengan baik, yo sama aja sih. Makanya saya selalu ingin menjadi yang terbaik. Bukan ya ambisi ya lah, ambisi pasti, cuman masih dalam koridor kontrol saya sih. Tapi yang penting saya berusaha yang terbaik lah untuk perusahaan, untuk menambah pendapatan juga. Nah kalau bisnisnya Mas Michael, PT Harmoni Guna Nusantara. Oh ya saya awalnya nggak perkenalan ya, saya juga selaku CEO PT Harmoni Guna Nusantara juga sih. Sebenarnya kalau Mas Niko kan berpartner sama Telkomsel, kalau saya berpartner sama Telkom.
Sebenarnya sama-sama menjualkan produk internet sih. Kalau Mas Niko kan Indium, brand saya Indibis. Iya sih. Memang ini menjadi ini beda segmen, Iya, beda beda segmen. segmen. Segmen retail sama B2B ya. Iya. Kalau Indibis kan lebih ke perkantoran sama yang punya usaha ruko-ruko gitu. Cuma kan kadang kan pelanggan tuh kalau dari harga Indibis kan lebih mahal. Makanya kenapa produk Indium tuh lebih laris karena memang segmennya ya Iya retail, orang retail, paket retail. orang rumahan kan suka yang carinya yang murah-murah pasti. Iya, betul. Jadi eh benar juga sih. Jadi ya kalau kita bahas lagi terkait Gen Z tadi ya. Gen Z itu apa namanya mereka itu kadang tuh masih ragu kalau sekarang itu ragu, Banyak mikir, banyak mikir, nol aksi. nol aksi, terlalu bermimpi, mimpi terus gitu loh. Kadang itu lupa bahwa sebenarnya kan lowongan pekerjaan juga banyak ya. Dari perusahaanmu kan selalu buka juga kan. Selalu buka. Perusahaan saya juga sama, kita juga kan freelance, ya toh, freelance. Tapi kadang itu ya masih udah mikir nggak ada gaji pokok lah, aku terus mangan piye. Padahal kalau dia bekerjanya itu dengan apa namanya dengan ini ya dengan berusaha maksimal, ya pasti dapat hasil lah. Iyalah kan usaha itu pasti nggak mengkhianati hasil. Iya sih, Percaya itu. proses saja sih. Kalau kalian nggak percaya proses ya gimana? Nggak mungkin kita mulai dari nol jadi nol terus sih kayak. Iya Jarang harus sih, Mas. harus ini harus berkembang, harus Cuma punya. kan ada caranya sendiri ya. Gimana Iya. sih dari nol jadi 10, 10 jadi 20. Harus punya target lebih Iya. tepatnya. Punya target ketika sekarang jadi apa, besok 1 tahun lagi saya harus menghasilkan apa, harus menghasilkan apa, 1 tahun ke depan saya harus menghasilkan apa. Nah, itu kan bicara target ya. Gimana sih Mas? Kok gimana sih? Kayak target Mas Niko 5 tahun nih buat CWN itu apa sih? Atau tahun depan? Ya kalau CWN sih kita pengennya sih karena kita udah sama Telkomsel, ya saya harapannya dengan 3 area ini akan saya maksimalkan dengan semaksimal-maksimalnya kinerjanya. Dan apa namanya tentunya kita juga berharap dari Telkomsel juga memberikan kita tambahan gitu ya, tambahan area BOK baru, ya Mas? area wilayah operasional kerja baru supaya ya kita juga bisa ekspansi juga untuk menambah revenue gitu kan. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan 300 karyawan saat ini saya memikirkan bahwa saya harus memberikan ini apa namanya usaha lebih lah, kinerja yang lebih karena saya juga menghidupi 300 karyawan ini juga menjadi hal yang Tanggung jawabnya besar tanggung juga. jawab besar, tanggung jawab besar. Terus dari saya pun pengennya itu 300 karyawan ini tuh produktif semua karena mereka punya keluarga, mereka punya anak, mereka punya istri yang harus dibiayai gitu kan. Nah, itu yang kita sebagai leader gitu ya, sebagai CEO kita kadang tuh harus memperhatikan itu juga sih. Berarti ya bener juga sih kita harus perhatikan karyawan juga sih. Terus Mas Niko tuh gimana sih ngelihat sales ini tuh nggak produktif tuh gimana Mas? Harus gimana itu? Ya balik lagi ke diri sendiri, sebenarnya masalahnya diri sendiri. Masalahnya sales itu adalah diri sendiri. Kapan dia harus bergerak, kapan dia harus apa namanya, kapan dia harus diam, dan kapan dia harus beraksi gitu. Kalau dia cuma diem tok berdoa ya sama aja. Jadi harus bergerak, harus punya inovasi. Apalagi sekarang juga hampir apa namanya semuanya teknologi kan udah gampang ya. Kita buat konten, buat apapun tuh gampang. Jadi untuk memasarkan produk itu teman-teman sales harus tahu marketnya seperti apa, areanya, market yang hot market tuh di mana gitu, yang hot, apa lokasinya itu prospek gitu lah. Ya, kalau sales-salesnya CWN tuh Mas, marketingnya gimana sih? Atau offline semua? Atau udah belajar tentang AI juga Mas? Hybrid sekarang itu hybrid. CWN kita udah apa namanya melatih bahwa sales tim saya itu kita latih untuk hybrid gitu. Jadi ada perpaduan antara online maupun offline karena juga kita nggak bisa juga
meninggalkan cara offline secara penuh, tapi kita juga nggak bisa juga kalau kita nggak nyoba online, karena kita menyesuaikan dengan teknologi yang sekarang. Teknologi sekarang itu udah hampir semuanya online, dan pelanggan itu kan rata-rata juga pasti mikirnya itu pengen yang praktis, yang cepet. Nah, jadi hybrid, ada yang online, ada yang offline. Tapi udah mempelajari AI juga, karena kita juga ada pelatihannya juga kan. Di kantor tuh ada pelatihan ketika nanti teman-teman sales ini mau mengembangkan diri gitu ya, untuk belajar sebelum dimanfaatkan oleh AI. Ya kita pengennya tim saya itu ya bisa memanfaatkan AI dengan baik gitu, memanfaatkan AI dengan baik sebelum nanti beberapa tahun ke depan itu justru kita yang dimanfaatkan oleh AI. Oh, berarti Mas Niko termasuk perusahaan yang tidak menolak AI. Kan ada juga yang wah AI itu kayak menghalangi kita kayak melangkahi manusia ya istilahnya. Iya, cuman dari saya itu justru ini sih sekarang itu menjadi keunggulan gitu ya, keunggulan di mana AI ini cukup penting gitu ya. Cukup pentingnya adalah kita bisa belajar apapun dari situ. Kalau dulu kan kita harus, ketika kita pengen belajar apa gitu kan, kita harus beli buku dulu gitu kan. Nah sekarang itu kita mau dibuatkan apa itu bisa kita belajar dari situ. Itu sih yang paling penting untuk memanfaatkan AI dari sisi itu. Banyak hal yang bisa dipelajari dari situ. Bener banget nih. Berarti kuncinya ya terus belajar juga sih. Teknologi sekarang kan udah era digital ya Mas. Sekarang pelanggan pun males tuh keluar gitu. Paling kalau kita secara offline paling ke ikut-ikut PKK juga berarti ya Mas. Iya. TMW namanya ya kalau itu ya. Jadi ya itu tadi sih apa namanya, ketika nanti teman-teman ini ya, teman-teman Gen Z gitu ya, jangan sampai kita itu justru ketinggalan tuh ketinggalan ini ya, ketinggalan dalam hal teknologi yang super cepat berjalan sekarang gitu. Maksudnya kan teknologi ini semakin berkembang, jangan sampai itu justru kita yang ketinggalan gitu, dengan kita menghabiskan waktu yang tidak perlu gitu maksudnya. Jadi hal-hal kita harus bisa mengatur waktu di mana kita tetap harus belajar gitu setiap hari. Berarti Mas Niko pun selaku CEO pun juga tiap hari juga belajar teknologi juga. Tetap. Makanya saya pun juga kan sekarang udah ada ChatGPT juga kan. Jadi apapun saya juga tanya di situ juga ketika saya nggak tahu, dan saya harus apa namanya tahu dari kira-kira apa sih yang harus saya pelajari, saya kadang tanya ChatGPT. Bahkan saya tuh punya keinginan untuk buat bisnis baru lagi, bisnis baru, bisnis model kanvasnya seperti apa. Terus saya tanya ChatGPT. ChatGPT ini gimana sih, maksudnya kayak ketika saya buka bisnis ini saya butuh revenue sekian, dan untuk costnya itu nanti sekian gitu. Itu yang sering saya tuh membuat impian kayak gitu, saya catat sendiri. Sama sih, kalau dari saya juga, saya kan mau buka jasa digital nih Mas. Banyak CEO seperti Mas Niko ini kan males ngurusin sosial medianya, bangun personal branding. Jelas. Masih lebih fokus. Ada hal yang kadang males juga. Iya. Kita kan buka jasa itu juga, jasa periklanan, juga buat teman-teman yang mau belajar marketing tapi secara online ya. Buat konten kayak gini lah, kita kan buat konten juga. Ya sih, jadi teknologi AI itu sekarang ini sih, apa namanya, cukup rame. Sekarang itu udah banyak bahkan kan sekarang kan di Instagram itu promosi pakai AI dengan prompt tertentu itu udah mulai banyak, dan ketika kita nggak bisa ngikuti itu juga riskan juga sih. Ketika nanti kita nggak punya skill itu juga bahaya gitu. Nggak punya skill, terus teman-teman hanya mengandalkan cara-cara yang lama, tidak berusaha untuk berkembang, itu juga
bisa menjadi masalah gitu. Nah, Mas Niko kan nih mau nambah WOK. Mau nambah WOK kan pasti kan otomatis nambah karyawan, Mas. Gimana sih cara nyari karyawan yang berpotensi itu? Apakah dari sales-sales lama yang udah ngikut Mas Niko lama, terus Mas Niko nanti naikkan jadi manajer atau suatu manajer di WOK tersebut yang baru sih, Mas? Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi kita juga kalau saya sih biasanya kita nariknya dari untuk yang jadi leader itu yang memang dari dia udah mengalami jadi sales dulu baru saya jadikan leader atau manajer gitu kan. Tapi untuk mencari tim baru sales di mana dia bisa berkembang gitu, kita udah punya metode sendiri sih. Jadi ada metode mulai dari cara rekrutmen loker, interviewnya seperti apa, bahkan ada pelatihannya. Terus kemudian ada ini juga apa namanya teman-teman juga diajari cara menjualkan produk dengan baik itu seperti apa. Jadi sudah terkonsep sih. Iya sih. Jadi semuanya harus dibuat konsep dulu supaya ketika ada calon karyawan baru yang masuk kita tinggal ngajari aja. Oh, berarti produktif juga sih Kak, milih-milih karyawan juga ya. Kan juga bingung juga nih, karyawan zaman sekarang kan pengennya enak-enak aja, gak mau susahnya. Biasanya Kira gitu. kita pengennya minta bonus yang banyak, gajinya naik terus, pengennya gitu ya. Iya, kadang itu kan ya biasalah. Dulu saya juga karyawan juga seringnya itu nuntut nuntut bahwa ya saya harus ini harus itu. Tapi setelah dipikir-pikir semua itu bisa dirubah karena diri sendiri. Gitu sih. Kalau menurut saya ya mungkin menjadi apa namanya pesan buat Gen Z sekarang gitu ya. Jadi data dari OJK juga kemarin sempat saya baca juga di mana Gen Z ini hutang gitu ya. Hutang itu 68,5% rata-rata Gen Z itu hutang untuk kegiatan atau kebutuhan yang konsumtif. Jadi bukan untuk yang produktif. Nah, ini yang jadi banyak masalah gitu kan. Jadi mereka itu hutang gitu kan. Hutang itu bukan untuk membuka usaha. Ya, biasanya buat fashion. Iya, bukan untuk buka usaha, bukan untuk ekspansi usaha atau mengembangkan gitu kan. Mengembangkan usaha itu enggak, tapi justru kegiatan yang konsumtif yang dimana dia hutang itu untuk egonya sendiri. Maksudnya kayak apa namanya? Stylenya sendiri lah. Dia pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi dengan cara hutang. Akhirnya dalam beberapa bulan ke depan tuh justru mereka terlilit hutang itu sendiri dan akhirnya nggak bisa membayar, pusing dan menyalahkan keadaan, menyalahkan bosnya, menyalahkan pemerintah, tidak ada bansos, tidak ada bansos. Itu juga masalah itu sebenarnya. Semua dari diri sendiri. Ketika kita mengatur manajemen kita dengan baik, manajemen waktu, manajemen uang, semuanya dengan baik, pasti ya bisa sih. Semuanya pasti bisa terwujud dengan impian yang udah kita buat. Bener banget nih, luar biasa sekali nih diskusi kita hari ini bersama Mas Niko Dimas. Sama-sama, thank you bro. Terima kasih Michael telah meluangkan waktunya. Kapan-kapan lagi kita bisa ngobrol lebih dalam lagi, Mas. Siap, pastinya nanti di episode selanjutnya harapannya kita bisa ini sih, bisa saling kolaborasi lagi dan bisa sharing ke teman-teman di anak-anak calon muda era sekarang. Gitu mungkin. Thank you. Thank you, Mas. Oke. Siap.